Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin ila an qala ya khaira man yammama al-'afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mutunil ainuqir rusui. Ya khairaman yammamal afuna sahatahu, wahai sebaik-baik orang, yammamal afun, yang menuju, bermaksud menuju, al afuna siapa? Para pencari keutamaan dan al ma'rifah, pengetahuan, sahatahu, ke halamannya. Halaman apa sini? Darul Mustafa Madinatul Munawwarah, menuju ke Madinah. Sa'yan, berjalan kaki. Wa fawqa mutunil ainuki, dan di atas permukaan unta-unta ar-rusumi yang pijakannya kuat ke tanah. Wa man huwal ayatul kubral limu'tabirin wa man huwa ni'matul udma tanimi, dan siapakah ayat teragung bagi orang yang mengambil pelajaran. Ayat di sini tanda teragung, tanda yang paling agung, yang besar bagi orang yang mengambil pelajaran tauladan. Waman huwa nikmatul udma, dan siapakah nikmat teragung itu? Limughtanimin, bagi orang yang ingin memperoleh keberuntungan. Ya Nabi Muhammad. Siapakah ayat yang terbesar? Ya Nabi. Jadi kalau ada orang melihat bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbesar adalah alam semesta, langit, arsy, itu salah. Itu bentuknya saja yang besar. Tapi hakikat Sayyidina Muhammad SAW, bahwa alam semesta dicipta dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Disitulah ada rahasia yang tidak diketahui banyak makhluk, bahwa tanda terbesar keagungan Allah adalah Nabi Muhammad sendiri. Dan itu di dalam satu waktu ditunjukkan oleh Allah. Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah melihat Nabi bercahaya. Sahabat pernah melihat Nabi bercahaya. Tapi di saat yang lain biasa. Karena akalnya manusia tidak akan mampu kalau kemudian tiap hari melihat hakikatnya Nabi. Maka sekali waktu Nabi seperti manusia biasa. Basyarun la kal basyar, tapi tidak seperti manusia biasa. Sekali waktu ditunjukkan hakikatnya Nabi dalam batas-batas tertentu. Nanti di akhirat akan dibuka sejatinya Nabi seperti apa hakikatnya. Waman huwa nikmatul udma, dan siapakah nikmat teragung itu? Limughtanimin, bagi orang yang ingin memperoleh keberuntungan. Ya Nabi Muhammad. Maka nikmatul udma itu adalah baginda Rasulullah sendiri dibanding orang yang mughtani mencari keberuntungan duniawi. Saraita min haramin lailan ila haramin minadh-dhulami, engkau berjalan di malam hari. Saraita min haramin, dari tanah suci, lailan, pada malam hari, ila haramin, menuju tanah suci yang lain. Kama, sebagaimana, sara, berjalannya al-badru, bulan purnama, fi dajin minadh-dhulami, pada gelap gulita malam. Ini perumpamaan begitu terangnya, benderangnya perjalanan itu. Ini perjalanan cahaya, ya. Rasulullah adalah cahaya, Burak adalah secepat cahaya, malaikat adalah cahaya. Maka cahaya bertemu cahaya, berjalan di tengah malam secepat kecepatan cahaya. Selesai persoalan mukjizat. Tapi orang yang pakai fisika, pakai ini sudah nggak masuk, non fisik ini, metafisika.
Mukjizat itu untuk diimani, bukan diperdebatkan. Wa bittatarqa ila annilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami. Dan kau melaksanakan pada malam hari apa yang dilaksanakan? Tarqa, naik. Ini yang disebut dengan mi'raj ya. Ila annilta manzilatan, sampai engkau memperoleh satu manzilah, tempat kedudukan. Min qabi qausain, dari jarak yang sangat dekat. Lam tudrak, tidak dicapai oleh siapapun. Walam turami, dan tidak diperoleh, dicari. Tidak satu pun orang yang mencarinya bisa menemukannya. Qabi qausain ini kiasan ya. Orang kalau dikatakan berada sejarak qabi qausain, sedekat tali busur dan panah, ya bagaimana? Tali busur dan panahnya. Panah itu yang untuk pegangannya, talinya itu untuk melesatkan anak panahnya. Sangat dekat. Ya satu itu sudah satu-satu. Begitu dekatnya. Ini ungkapan jarak yang dekat. Nabi itu, manzilahnya Nabi itu tidak pernah dicapai oleh siapapun makhluk yang ada. Nabi, Rasul, malaikat pun, Nabilah yang memperolehnya satu-satunya. Ini diabadikan dalam salawat tarhimiyah, salat tarhim atau salawat mi'rajiyah ya. Jadi setiap menjelang adzan diingatkan sejarah tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad melalui sholawat mi'rajiyah atau sholawat tarhimiyah itu. Wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha, dan mempersilahkan di depan kepada engkau siapa para nabi seluruhnya. Biha, dengan sebab manzilah tadi itu, kedudukan nabi yang begitu tinggi itu. Warrusul, dan seluruh rasul. Taqdima makhdumin ala khadami, bagaikan penghormatan orang yang dihormat, yang dikhidmati, ala khadami, oleh pelayannya. Iatore. Jadi para nabi ngatori kanjeng nabi ini ada. Bagaimana kalau pelayan menghaturi tuannya? Silahkan tuan di depan. Jadi penghormatannya para nabi dan rasul bagaikan penghormatannya seorang pelayan khaddam kepada tuannya, pada sayyidnya. Karena Nabi Muhammad adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin. Wa anta takhtariqas sab'at tibaqa bihim fi mawqibin kunta fihi sahibal alami, dan engkau Rasulullah takhtariq, menembus as-sab'at tibaq, 7 lapis langit, bihim, bertemu dengan, bersama dengan para nabi, fi mauqibin, dalam rombongan malaikat, kunta, ada engkau Nabi Muhammad, fihi, pada rombongan malaikat itu, sahibal alami, pemegang panji, pemegang bendera. Ini kinayah bahwa Nabi adalah pemimpinnya. Jadi kalau dalam sirah Nabi tentang Isra Mi'raj, seolah kita membaca Nabi diantar oleh siapa? Malaikat Jibril. Padahal hakikatnya Nabi pemimpinnya. Kebetulan malaikat Jibril yang tahu jalan, penunjuk jalannya. Tapi pemimpinnya Nabi, pemegang panjinya, benderanya itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.